Pemirsa, jelang panen raya susu perah, warga lereng Gunung Argopuro memperingati tradisi nyunggi susu atau membawa hasil susu perah di atas kepala. Tradisi tahunan ini disambut antusias warga setempat. Warga Probolinggo, khususnya di Desa Bremi, Kecamatan Krucil, antusias mengikuti festival nyunggi susu atau membawa kaleng susu yang ditaruh di atas kepala. Tahun ini festival digelar di area wisata Bremi Eco Park. Festival nyunggi susu tahun ini spesial, bertepatan dengan acara spektakuler Seven Lake yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur selama 7 hari. Dalam penyelenggaraan yang berlangsung bersamaan tersebut, wisatawan dimanjakan dengan beragam budaya Probolinggo sambil menikmati indahnya wisata 7 danau dan 7 air terjun. Sebagai salah satu daerah penghasil susu, Festival Nyunggi Susu dikemas menarik dengan adanya fashion show warga sambil menyunggi susu di atas kepala. Hal tersebut ini terinspirasi dari kegiatan keseharian masyarakat lereng Gunung Argopuro yang mayoritas memproduksi sapi perah. Setiap pagi dan sore hari, warga mulai dari para gadis hingga emak-emak beramai-ramai setor susu perah ke koperasi sambil membawa kaleng susu yang ditempatkan di atas kepala. Sebagai generasi muda, biasanya kita itu harus lebih percaya diri dengan produk lokal kita. Sampai 35 liter. 35 liter? Enggak capek, enggak apa? Enggak, sudah terbiasa. Jika memasuki panen raya, susu perah yang diserahkan pun semakin banyak. Dan warga secara guyup akan beriringan menyunggi susu ke koperasi. Jangan pernah lupa produksi susu terbesar itu di sini, tapi anak-anak mereka juga harus minum susu, itu yang paling penting. Agar kita punya SDM yang bagus, anak-anak yang hebat. Jadi hari ini kita merayakan kesehatan itu dengan cara yang paling merakyat, cara yang paling sederhana yaitu minum susu. Menyikapi perkembangan zaman, pemerintah setempat menjadikan kegiatan tersebut sebuah festival nyunggi susu sebagai bentuk apresiasi kearifan lokal yang digelar setiap tahun. Yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata di lereng Gunung Argopuro. Menariknya lagi, dalam festival nyunggi susu, wisatawan bisa mencicipi aneka rasa olahan susu perah gratis. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Banjir besar dan tanah longsor di Vietnam telah menewaskan 16 orang, serta menyebabkan 5 orang hilang dan ribuan orang dievakuasi. Curah hujan ekstrim berhari-hari sejak Oktober merendam lebih dari 43.000 rumah dan menutup jalan akibat longsor. Rekaman drone menunjukkan kota pesisir Quy Nhon dikepung air dan toko-toko terendam banjir. Penduduk setempat menggunakan perahu untuk melewati jalan-jalan yang tergenang. Tim penyelamat bekerja keras menggunakan perahu memberikan bantuan makanan dan minuman kepada warga setempat yang terdampak. Giờ lũ đi vô không được, người nhà ra không được mà bữa giờ 2 ngày nay rồi là không có đoạn nước hồi toán về nó cao quá. Nghe chị kêu nhắn tin gọi là nước ngập về gần ở trên ở đâu là ở trên mái gác rồi. Giờ nhờ anh em chạy vô đó để đưa người nhà ra. Chị đang bầu 3 tháng với một đứa nhỏ 5 tuổi. Tim darurat telah menyelamatkan hampir 10.000 orang, dan pihak berwenang bersiap mengevakuasi 27.000 penduduk lainnya dari daerah hilir yang beresiko tinggi. Pemirsa, petugas Damkar Surabaya mengevakuasi monyet yang lepas dari kandangnya. Saat lepas, monyet ini sempat menyerang seorang asisten rumah tangga atau ART. Sebuah rumah di kawasan Jalan Jemur Sari Regensi, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya didatangi sejumlah petugas damkar. Mereka menerima laporan adanya seekor monyet peliharaan yang terlepas dari kandangnya. Petugas langsung berupaya menangkap monyet jenis owa Jawa tersebut. Meski sempat berlarian hingga ke lantai 2,
owa Jawa ini bisa ditangkap menggunakan jaring setelah lebih dari 1 jam. Saat dilepas, monyet owa Jawa sempat menyerang dan menggigit tangan asisten rumah tangga hingga terluka. Itu pas waktu bersih-bersih rumah, terus nggak tahu monyetnya itu lepas dari kandang. Habis itu lari ke lantai 2 dan sempat keluar rumah, hampir ke atap rumah. Habis itu kembali lagi masuk ke dalam rumah, terus kemudian ditutup sama pembantu rumah tangganya. Habis itu menyerang ke pembantunya tadi. Kini monyet jenis owa Jawa yang berhasil ditangkap ini telah dikembalikan ke kandangnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 3 meter berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran dari dalam kandang ayam milik warga. Sebelumnya ini ular tersebut telah memangsa 2 ekor ayam. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Pasaman mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter dari kandang ayam milik warga di Kampung Amam, Nagari Ayam Mangki, Kecamatan Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Ular tersebut sebelumnya telah memangsa 2 ekor ayam. Usai memangsa, ular bersembunyi di dalam kandang ayam yang sempit. Setelah 30 menit, akhirnya tim damkar berhasil mengamankan ular dengan menggunakan alat penjepit. Sesampainya di pos, ular piton tersebut diduga mengalami tingkat stres yang cukup tinggi. Tak lama kemudian, ular memuntahkan kembali ayam yang sebelumnya telah dimangsa. Sama tim anggota damkar Lubuk Sikaping, lebih kurang setengah jam atau 30 menit lah ular tersebut dapat ditangkap. Setelah kami dalam penangkapan atau kondisi ular tersebut, alhamdulillah tidak ada, namun masih kekurangan dalam hal sarana prasarananya. Kini ular telah diamankan di pos damkar dan akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai turnamen olahraga menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group. Salah satunya dengan pertandingan tenis meja yang diikuti oleh 20 tim dari berbagai unit bisnis MNC Group. Sejumlah peserta yang merupakan karyawan MNC Group terlihat begitu semangat dan antusias mengikuti pertandingan tenis meja yang digelar di gedung iHub, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Rangkaian turnamen olahraga bertajuk MNC Sports Competition 2025 turut menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group. Turnamen ini diikuti oleh sebanyak 20 tim dari berbagai unit bisnis MNC Group sebagai sarana berkumpul dan membangun kebersamaan antar karyawan. Kompetisi ini menjadi sarana membangun kebersamaan sesama tim, karena MNC Group kan besar ya, ada di Kebun Siri, ada di Kebun Jeruk, di wilayah yang lain. Nah, kita dipertemukan dalam momen-momen seperti ini. Ada kompetisi seperti ini, jadi semua unit MNC bisa kumpul di sini. Memang tiap tahun ya, sudah hampir 11 tahun ada turnamen olahraga ini. Ya, saya sebagai pribadi mungkin mewakili teman-teman yang menang di sini, satu cuma bisa mengucapkan terima kasih untuk MNC atas semuanya yang telah dilaksanakan oleh MNC untuk membangun kita dan teman-teman saya semua. Dalam cabang olahraga ini, unit bisnis MNC Group Global Jasa Sejahtera kembali keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan tim dari MNC Vision di partai final. Dari Jakarta, Muharlin dan Marucaksono iNews melaporkan.